Halo guys, Nimo di sini. Kali ini gue akan membahas dimulainya kehancuran dari angkatan laut. Yang dimana pembahasan ini adalah 100% fakta yang ada di manga maupun anime. Ya mungkin adalah teori gue nya sedikit saat pembahasan masa depan dari angkatan laut akan bagaimana. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Awal mula kehancuran angkatan laut ketika Akainu resmi menjabat sebagai Fleet Admiral yang menggantikan Sengoku yang mengundurkan diri. Mungkin dari kalian ada yang kurang setuju dengan statement gue ini, karena saat angkatan laut dipimpin Akainu, dia bisa membuat para kroco angkatan laut memakai buso haki. Sementara di era Sengoku tidak. Tapi yang harus kalian paham, hal itu terjadi terhadap kroco angkatan laut saja, karena kalau petingginya jelas sudah bisa memakai buso haki. Dan para petingginya inilah yang menjadi masalahnya. Para petinggi angkatan laut di era Akainu tidak sekuat era Sengoku. Dan contohnya adalah para admiral. Admiral dulu seperti Aokiji, Kizaru, dan Akainu itu sendiri, mereka benar-benar kuat dan ditakuti. Bahkan seorang Yonko saja mereka hadapi. Sementara para admiral era Akainu seperti Fujitora, Ryukugyu, mereka tidak terlihat sekuat admiral terdahulu. Apalagi Ryukugyu, digertak Kousokuseng saja nyali dia ciut dan ketakutan. Dan karena di bawah pimpinan Akainu juga, admiral baru tidaklah sepatu admiral terdahulu. Penyebabnya karena prinsip keadilan absolut Akainu yang berbeda dengan yang lain. Karena hal inilah Fujitora dan Ryukugyu tidak patuh kepadanya. Bahkan Fujitora sampai menentang Akainu karena perbedaan prinsip. Untuk Ryukugyu, prinsip dia sebenarnya mirip-mirip dengan Akainu. Cuman penyebab dia tidak patuh karena terlalu percaya diri dan ingin dipuji oleh Akainu. Karena dia bisa dibilang ngefans sama si Akainu. Jadi tindakannya terlalu gegabah karena ingin dipuji. Ya, dan contohnya saat dia ingin menangkap Luffy di Wano, itu kehendaknya dia sendiri. Padahal menyerang Yonko harus ada izin dulu. Bahkan Akainu melarang pun dia tidak menurutinya. Yang akhirnya si Ryukugyu ini ciut karena digertak kaki Shanks. Ya, dan angkatan laut sekarang juga sudah habis masa jayanya. Mereka bukan ancaman besar lagi bagi para bajak laut. Bahkan mereka malah diburu balik oleh para bajak laut. Dan warga sipil juga karena diberi bounty oleh Cross Quill. Masa kejayaan legenda mereka pun sudah berakhir. Garp tumbang di Hachinosu. Sengoku pun sudah mulai menua. Harapan angkatan laut hanya berada di tangan para generasi baru. Tapi harapan itu pun akan sulit terjadi jika angkatan laut masih di bawah pimpinan Akainu. Dan lebih parahnya, para generasi baru angkatan laut masih terlalu lemah jika disandingkan dengan bajak laut generasi baru seperti Luffy, Kurohige, Lau, dan lain-lain. Ya, sebelum mereka berkembang juga sepertinya angkatan laut akan keburu hancur lebur. Karena Koby sebagai generasi baru angkatan laut yang digadang-gadang menjadi Fleet Admiral selanjutnya, kekuatan dia masih sangat jauh di bawah Luffy ataupun para Yonko lain. Para Vice Admiral sekarang juga bagaikan kroco. Jika para Admiral tumbang, di antara mereka tidak ada yang bisa menjadi kandidat Admiral. Karena mereka memang selemah itu. Ya, kalau sekedar hanya menggantikan itu bisa. Tapi kalau kekuatan mereka dituntut seperti Admiral sekarang maupun Admiral terdahulu, jelas para Vice Admiral sekarang tidak akan sanggup. Bahkan Ryukugyu dan Fujitora, mereka bukanlah angkatan laut lama ataupun mantan Vice Admiral. Tapi mereka masuk angkatan laut ketika Kujan keluar dari angkatan laut dan Akainu naik pangkat. Ya, mau dari pasukan angkatan laut sekarang ataupun generasi barunya mereka, tidak ada yang bisa menjamin angkatan laut akan bertahan dari kehancuran. Yang ada mereka hancur perlahan-lahan. Ya, dan angkatan laut sekarang juga bisa dibilang keadaannya terbalik. Bukannya mereka memburu bajak laut, yang ada mereka malah diburu balik. Dan jelas hal itu terjadi karena ulah sang badut jenius Lord Buggy. Dengan terbaliknya keadaan ini membuat pasukan angkatan laut dalam bahaya. Bahkan Sengoku saja sampai khawatir dengan hal ini. Dan juga mengatakan Cross Quill harus segera dihancurkan. Kalau tidak, ini akan menjadi sangat berbahaya bagi kita. Dan bukan diburu oleh bajak laut saja, mereka juga diburu oleh warga sipil. Hal ini jelas bukan tanpa alasan, tapi karena ulah mereka sendiri. Angkatan laut benar-benar tidak melayani masyarakat. Mereka terlalu fokus terhadap ambisi diri sendiri tanpa mementingkan rakyat. Sama halnya kayak pejabat di Konoha. Padahal para warga membayar pajak. Ya, jadi jangan heran kenapa warga sipil juga malah ikut-ikutan ngeburu mereka. Layaknya di negara Konoha sekarang. Dan korban dari masalah ini adalah T-Bone.
Namun, dia dijebak dan dibunuh oleh warga sipil lalu diserahkan ke Crossguil. Padahal dia adalah angkatan laut yang baik dan mengayomi masyarakat, tapi dia malah jadi korban. Selain membuat keadaan angkatan laut di ujung tanduk, hal ini juga membuat seluruh dunia kacau karena saling buru. Selain angkatan laut hancur karena prinsipnya, angkatan laut juga hancur karena kebodohan dari Akainu. Dan contohnya ketika si Shichibukai dibubarkan, dengan bodohnya dia malah menyuruh pasukan angkatan laut menangkap para Shichibukai. Padahal mereka sendiri harusnya tahu dan paham sekali gimana kuatnya para Shichibukai, apalagi Lord Buggy. Dengan Akainu menyuruh pasukannya menangkap para Shichibukai, hal ini sama saja dia menyuruh pasukannya bunuh diri. Dan yang paling bodohnya dari si Akainu ini, dia hanya mengirim para kroco untuk menangkap Mihawk tanpa mengirim admiral satupun. Bahkan jika para admiral dibandingkan dengan Mihawk pun, para admiral tidak ada yang setara dengannya. Karena kekuatan Mihawk setara dengan para Yonko, tapi Akainu malah ngirim kroco doang untuk menangkap Mihawk. Ini definisi nyuruh orang bundir sih. Ya, dari memerintahkan pasukan aja si Akainu ini sangat bodoh, berbeda dengan Sengoku ketika menyiapkan pasukan di Marineford. Jadi jangan heran lagi kenapa pasukan angkatan laut sekarang malah semakin berkurang, karena si Akainu yang menyuruh pasukannya sendiri bundir. Ya, dan itulah kenapa gue bisa bilang dimulainya kehancuran angkatan laut. Bahkan bukan udah dimulai lagi, tapi mereka sekarang hampir hancur. Dan di akhir cerita One Piece nanti, gue sendiri sih yakin kalau angkatan laut akan musnah dan digantikan oleh organisasi baru yang lebih adil dan mengayomi masyarakat juga pastinya. Dan organisasi yang akan menggantikannya adalah pasukan revolusi. Ya, itu sedikit opini sih dari gue. Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya.